Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersama kita. Saudara pendengar dan pemirsa, di kesempatan sore hari ini untuk edisi hari Selasa 23 Syawal 1435 Hijriah atau di 19 Agustus 2014. Hadir membersamai Anda dalam program Risalah Hadis dan kebersamaan kita hingga nanti pukul 5 sore. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 08139389.000. Dan Alhamdulillah telah hadir narasumber bersama kami. Ada beliau Ustadz Mas Duki, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini, Ustadz? Alhamdulillah, baik, salam. Ya. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silahkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 08139389.000. Dan baik saudaraku, sebagai mukadimahnya, kita dengarkan bersama paparan awal dari beliau, Ustadz Mas Duki. Silahkan, Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Inna hadzal Qur'an, sunnah Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwamu, pada jalan yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Annalahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka itu akan dapatkan ganjaran, balasan, yaitu pahala yang sangat besar, yaitu berupa surga di akhirat kelak. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati, adapun orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, tidak percaya bahwasanya orang yang mati akan dihidupkan lagi, a'tadna lahum adzaban alima, kami sediakan untuk mereka itu, orang-orang yang tidak percaya itu, adzaban alima, siksa yang sangat menyakitkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah SWT sungguh kasih sayang kepada hambanya. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia dan segala makhluk, apa saja yang ada di langit dan di bumi dan segala isinya. Kemudian Allah SWT menghendaki agar kita selamat di dunia dan akhirat, hidup bahagia di dunia dan akhirat. Allah mengutus para nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran. Al-Quran itulah diperuntukkan untuk semua manusia. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Nabi SAW diutus kepada semua manusia dengan membawa Al-Quran. Al-Quran itu supaya dibaca, dipahami, dan diamalkan isinya. Maka barang siapa yang beriman, iman pada Rasulullah, ya, iman pada Allah, pada Rasulnya, pada Al-Quran, mau mempelajari, memahami dan mengamalkannya, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dikerjakan, dan apa yang dilarang dalam Al-Quran ya dijauhi, maka orang yang demikian berarti orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Al-Quran ini berikan
petunjuk kepada jalan yang paling benar, yaitu yang membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat, yang nanti manusia kalau mengikuti Al-Quran itu akan sampai ke jalan yang lurus, yang sampai ke surganya Allah SWT. Sebaliknya yang tidak mau mengikuti Al-Quran, dia tidak akan sampai ke jalannya Allah. Maka sungguh beruntung orang yang percaya pada Allah, pada Rasulnya, beriman pada Allah, pada Rasulnya, mempelajari Al-Quran dan isinya, kemudian mengamalkannya. Bagi mereka itu Allah menyediakan kabar gembira berupa surga di akhirat kelak. Dan surga itu merupakan satu balasan yang paling besar. Fauzul azim, fauzul kabir. Satu kemenangan, kebahagiaan yang besar. Itulah hasil yang nanti akan diberikan sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman. Yang otomatis di sini kalau kita beriman pada Allah, pada Rasulnya, otomatis juga melaksanakan perintah-perintahnya dan jauhi larang-larangannya. Maka Al-Quran dikatakan yang dililati akwam, berikan petunjuk pada jalan yang paling lurus, wa yubashirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna shalihat, yang mengerjakan amal-amal soleh, annalahum ajrun kabira, bahwasanya bagi mereka akan mendapatkan balasan yang sangat besar, yaitu surga di akhirat kelak. Sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati, orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya pada Allah, ingin mencari jalan selain Al-Quran, ingin selamat tapi mencari jalan petunjuk selain petunjuk yang dari Allah, maka tidak akan sampai ke surganya Allah. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati, orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, bagi mereka itu atadna lahum adaban alimah, kami Allah menyediakan untuk mereka itu adaban alimah, siksa yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Maka di dalam ayat lain dikatakan, dalam surat Al-Baqarah ayat 119, bahwasanya Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad SAW itu basiron wa nadhiron. Inna arsalnaka bil haqqi basiron wa nadhiron. Wala tus'alu an ashabil jahim. Surat Al-Baqarah ayat 119. Sesungguhnya kami Allah arsalnaka, mengutus kamu Muhammad, bil haqqi, dengan bawa kebenaran. Di Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah, dan semua isi Al-Quran itu jamin pasti benarnya, karena datangnya dari Allah, bukan karangan manusia, tapi wahyu dari Allah. Basiron, memberikan kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang mau beriman. Orang yang beriman, yang taat pada Allah dan Rasulnya. Memberikan kabar gembira, yaitu nanti di akhirat akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Wa nadhiron, dan sebagai pemberi ancaman atau peringatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang kafir, nanti Allah berikan ancaman, di akhirat kelak Allah akan masukkan dalam siksa yang pedih dalam neraka jahanam. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kalau sampai orang-orang itu masuk ke dalam neraka jahim karena tidak mau beriman, tetap kafir sampai akhir hayat, wala tus'alu, dan kamu Muhammad tidak diminta bertanggung jawab an ashabil jahim, tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahim, karena Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan risalah dari Allah ini apa adanya, telah menyampaikannya. Namun manusia ada yang mau beriman dan ada yang tidak beriman. Orang yang beriman nanti Allah akan memberikan balasan berupa surga yang penuh kenikmatan. Kemudian bagi orang yang kafir, tidak percaya, tidak beriman, Allah akan memberikan balasan berupa neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Maka itulah Al-Quran ini adalah tunjuk dari Allah SWT untuk semua manusia. Tapi ada yang sebagian manusia yang menjadikannya petunjuk dengan beriman, beramal soleh, dan ada yang tidak mau menjadikan sebagai petunjuk. Maka Al-Quran juga merupakan rahmat. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang zalim bahkan nambah pada
orang yang dolim itu akan nambah kerugian. Karena diajak untuk mempelajari Al-Quran tidak mau. Bahkan dirinya sendiri tidak mau dan menghalangi orang lain dari mempelajari Al-Quran itu. Dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah SWT berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu, dan kami Allah menurunkan minal Qur'an, yaitu Al-Quran itu, ma huwa shifaa'un, yaitu yang merupakan sifat sebagai obat penawar bagi penyakit-penyakit hati. Al-Quran obat bagi kemusyrikan, kafiran, kebodohan, dan lain sebagainya. Warahmatun, dan Al-Quran merupakan rahmat lil mu'minin, tapi bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, ya, beriman pada Allah dan Rasul-Nya, percaya pada Al-Quran, kemudian mempelajari, memahami, dan mengamalkannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dilaksanakan semaksimalnya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dijauhi semaksimalnya. Maka itulah orang-orang yang beriman yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tetapi wala yazidudz zalimin illa khasara. Dan Al-Quran tidak menambah pada orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Diajak untuk beriman pada Al-Quran tidak mau, justru mencaci pada Al-Quran. Al-Quran tidak menambah pada orang yang zalim melainkan kerugian. Maka sungguh beruntung orang yang mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian memahami dan mengamalkannya semaksimalnya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dilaksanakan semaksimalnya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dijauhi semaksimalnya. Itulah yang dinamakan orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang berserah diri kepada Allah, yang Allah menjanjikan surga yang penuh kenikmatan di akhirat kelak. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Amin. Ya, baik, terima kasih Ustaz sebagai mukadimahnya. Mudah-mudahan dapat dipahami saudara kita semuanya, dan tentu untuk Anda saudaraku dapat bergabung di line telepon 02716617749 atau di SMS 081393809000. Sebelum kita sama-sama kita jangan kemana-mana saudaraku, kita akan kembali menyapa Anda sesaat lagi.